Shalom Bapak Ibu Saudara dari Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ingin menundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 minggu yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk 1 minggu Tuhan yang kami lalui berjalan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan, kami mau membawa Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami untuk memuji-Mu Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat di tempat ini siap untuk memuji, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan kedua tanganmu saudara. Lambaikan lebih tinggi. Kita mau berikan tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Keras saudara katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan suara-suara buat Tuhan. Saudara yakin Allah kita yang kita sembah hari ini adalah Allah yang dahsyat? Saudara yakin Dia besar? Amin. Mari berikan yang terbaik. Mari kita mau melompat buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Amin saudara. Mari kita angkat tangannya. Kita mau katakan, weyo weyo yo. Tua muda, diberikan yang terbaik. Sekali lagi, weyo weyo yo. Weyo weyo yo. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan amin. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Angkat tanganmu katakan Allah kita heran. Allah kita
Tuhan di atas kita pagi hari ini saudara. Amin. 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 Kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Karena Allah Pagi hari ini terjadilah sesuai dengan imanmu saudara. Kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan. lebih lagi katakan, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, Dia sanggup, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah Tuhan bagiku, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. saya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Yes Tuhan, yang hari ini kami diberkati. Haleluya. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, tidak satu orang pun yang terlewat oleh Engkau untuk diberkati Tuhan. Amin. Itulah iman kami siang hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan datang Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan membawa pujian Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu
hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat Tuhan, Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan hanya dekat, hanya dekat. hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Oh Yesus. Kami rasakan damai-Mu, kami tenang di dalam-Mu. Ku rasakan damai-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan besertaku, hadirat-Mu. siapakah lawan kami? Sebab Tuhan berisai kami, kami tak takut.
buat pagi siang hari ini. Kami memuji-Mu karena Engkau amatlah besar, amatlah mulia. Biarlah pagi hari ini mata kami tertuju kepadamu, hati kami terbuka bagi firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, supaya ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami tidak sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semuanya. Roh hikmat-Mu, roh wahyu-Mu turun bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi, siang semua. Apa kabar? Saya kira yang di sebelah sini nggak bisa lihat ke sini ya. Ya, kalau saudara mau pindah ke sebelah sini, silakan, masih ada 10 kursi lagi masih ada ya. Yang mau pindah saya persilakan. Puji Tuhan, saudaraku, minggu lalu firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 1 telah kita dengar, saudara-saudara masih ingat? Ibrani 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, ajakan supaya dilepaskan semua. Kenapa? Pasti ada tujuannya. Tujuannya supaya kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan atau disediakan bagi kita. Jadi kita ini dipanggil untuk berlomba dengan tekun. Amin, saudaraku. Kita dipanggil untuk apa? Berlomba dengan tekun. Tekun itu artinya terus menerus sampai nanti kita sampai di garis akhir. Apakah itu akhir hidup kita atau kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Ya. Karena itu dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ada beban, ada dosa. Kenapa beban mesti ditinggalin? Minggu lalu sudah disampaikan. Kalau kita gendong terus beban, kita tidak kuat berlari. Kita tidak akan kuat berlomba, saudaraku. Apakah dosa? Dosa pun saudaraku sama akan memberatkan hidup kita. Dosa itu akan terus mendakwa kita. Sehingga untuk hadir beribadah saja, untuk menyembah Tuhan, kita nggak bisa, nggak sanggup. Ya, kontaknya pasti putus, saudaraku. Ya, kenapa? Karena ada dosa. Jadi beban dan dosa ini sangat merugikan buat orang percaya. Amin, semuanya setuju? Ya, firman telah mengatakan dosa dan beban sangat merugikan kita. Makanya Tuhan kasih tahu, anak-anakku, dosa dan beban itu merugikan kamu. Tetapi apakah kita sepakat dengan firman yang mengatakan bahwa beban dan dosa itu merugikan kita? Saudara sepakat semua? Amin. Amin. Kalau kita bilang amin, maka hari ini kita buka hati kita lebar-lebar untuk dengar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa meninggalkan yang harus ditinggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? 2 tadi. Yang pertama adalah beban. Dan yang kedua adalah dosa. Ini yang gampangnya, saudaraku. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berani kehilangan sesuatu. Boleh kita katakan sama-sama? Ingin mendapatkan sesuatu, harus berani kehilangan sesuatu. Kalau saudara ingin punya satu barang yang berharga dalam hidupmu, misalnya mau beli handphone, saudara harus berani kehilangan sejumlah uang. Kalau pengen handphonenya yang bagus, yang canggih, apalagi yang terbaru,
Misalnya saya nggak tahu harga handphone terbaru berapa. Anggap aja misalnya 15 juta, saudara harus berani keluarkan uang 15 juta. Betul saudaraku? Yang kedua yang kuning dikatakan, jika kita ingin apa yang ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan ada apa saudaraku? Wow, di tangan Tuhan ada segala-galanya. Semua manusia juga pengen yang di tangan Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, kita pengen hal-hal yang memberkati. Apalagi kesembuhan bagi yang sakit. Mujizat bagi yang sedang terjepit. Kita ingin apalagi saudaraku, hikmat, kekuatan, perlindungan. Macam-macam yang kita pengen dari tangan Tuhan. Jadi jika ingin apa yang ada di tangan Tuhan, harus berani melepaskan apa yang ada di tangan kita. Kalau nggak berani lepasin yang di tangan kita, gimana bisa dapat yang di tangan Tuhan? Ya, tadi pagi saya contohkan, ya, kalau pagi beberes rumah, ada sampah 2 kresek, 1 di tangan kanan, 1 di tangan kiri. Kita ke depan mau buang sampah, nggak dibuang kan bau, ya. Jadi sampah di tangan, tahu-tahu ada orang mau antar barang, saudaraku. Entah barang itu karena ada orang mau kasih bingkisan ulang tahun, ya, atau mungkin ojol tuh ya, bawain pesenan. Kok kita mau terima barang itu? Misalnya saja saya dikasih 1 bingkisan buah-buahan gitu ya, itu buah-buahan nggak mungkin saya pegang tangan 1, pasti 2 tangan saya harus sediakan. Lalu sampah ini harus saya apain? Gak bisa saya pegang terus, saya harus lepasin. Supaya tangan ini bisa mengambil hadiah yang disampaikan. Betul saudaraku? Amin. Makanya kita mengenal ayat berikutnya saudaraku. Ya benar ini. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini bisa sangat dalam artinya saudaraku. Tapi paling tidak apa yang tadi saya sampaikan di depan, menolong saudara untuk mengerti ayat itu. Ingin apa yang ada pada Tuhan, kita harus berani melepaskan apa yang ada pada kita. Sekalipun sampai nyawa. Okelah, jemaat di sini belum sampai berani menyerahkan nyawa. Tapi apa yang ada pada kita yang menjadi beban dan yang menjadi dosa? Kita harus berani melepaskan itu saudaraku. Ya. Kita lihat kata-kata ini saudaraku. Apa dikatakan di sini? Menjadi orang beriman harus mampu meninggalkan segala yang sia-sia. Pikirankah, perasaankah, perkataankah, penggunaan waktukah, penggunaan uangkah, dan segala kebiasaan hidup yang sia-sia. Sebelum nyawa, sebelum bicara nyawa, sebelum bicara kita berani serahkan nyawa kita. Ini, apakah kita berani melepaskan semua ini? Berani membuang semua ini, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita mendapat apa yang Tuhan mau berikan, apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang sesungguhnya sorga siap memberikannya. Tetapi kita tak dapat menerimanya oleh karena tangan kita penuh beban dan penuh dosa.
Ayat yang kita akan baca berikutnya adalah kisah Musa dari Ibrani 11 saudaraku, ayat 24 sampai 26. Ya, kita sama-sama baca ya. Saudara kelihatan di depan ini? Ya, baca dengan keras saudara ya, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngelamun. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Haleluya. Ini cara memandang yang benar saudaraku. Mari kita belajar dari ayat ini saudaraku. Kita tahu Musa ya lagi bayinya diselamatkan oleh putri Firaun. Dia diasuh dari bayi hingga dia mulai usia mungkin remaja saudaraku. Bahkan kemudian setelah dewasa. Karena iman. Sekali lagi karena iman saudara. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Musa tahu dia orang Israel. Musa tahu dia anak dari bangsa pilihan Tuhan. Wow, pilihan Tuhan. Itu kuat melekat di pikirannya. Aku bangsa Ibrani, aku bukan orang Mesir. Sekalipun di Mesir itu aku bagian dari keluarga kerajaan. Bukan main-main saudaraku. Musa itu dibesarkan di dalam keluarga kerajaan. Kaya raya, penuh dengan emas. Tapi oleh karena iman, dia menolak disebut anak putri Firaun. Ia lebih suka menderita, sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa mengerti apa artinya menanggalkan beban dan dosa yang menghalangi. Buat dia dosa itu ada pada Mesir. Kehidupan Mesir yang makmur tapi penuh dosa. Kenapa? Mesir itu sangat dikuasai oleh penyembahan berhala-berhala yang bukan Tuhan. Dan Musa menolak itu sekalipun itu diisi kemakmuran tapi bukan dari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen masih cari kemakmuran yang bukan dari Tuhan. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan, jangan cari orang pintar. Karena saya menyadari masih ada jemaat cari orang pintar. Masih ada jemaat mungkin anak muda cari jodoh lihat bintangnya. Saudaraku, kita nggak boleh bercampur. Musa jadi tokoh iman buat kita. Musa memutuskan yang tepat. Sekalipun aku menderita, aku lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Wow. Bisa enggak kita anak-anak muda dan orang tua melihat seperti cara Musa melihat? Buat dia penghinaan karena Kristus yang kita harus tanggung itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ini tantangan buat kita saudaraku. Ini tantangan yang firman hari ini sampaikan kepada kita. Bagaimana dengan engkau jemaat GKPY. Yang masih baru-baru okelah masih belajar. Tapi yang udah lama
Apakah engkau merasakan ini? Sengsara oleh Kristus, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Daripada semua harta dunia. Mungkin engkau sedang kehilangan harta dunia hari-hari ini. Tetapi ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin meresapi firman-Nya, semakin mengalami kasih-Nya dan kasih-Nya dan kasih-Nya lebih lagi. Apakah engkau berbahagia? Sekalipun aku kehilangan harta dunia, tapi aku merasakan kekayaan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Oh saudaraku, kata Musa itu kekayaan. Pengenalan kita akan Tuhan itu kekayaan yang lebih besar. Amin. Maka kita berbahagia. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan? Pertama karena iman. Ini semua pekerjaan iman. Ya, dikatakan, nah ini. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudara, meninggalkan Mesir itu Musa emangnya gampang. Musa sempat saudaraku mau nyerah sama Tuhan. Oh Tuhan, enggak sanggup aku berkata-kata di depan Raja Firaun. Enggak sanggup aku membela untuk bangsa ini bisa keluar. Aku enggak tahu caranya karena raja itu ya pintar, ya berkuasa, ya hatinya juga keras. Aku nyerah dah Tuhan. Berapa kali Tuhan harus support Musa, teguhkan hatinya, kuatkan imannya. Dan memang hanya oleh karena iman saudaraku, ia bisa meninggalkan Mesir dengan semua bangsa Israel itu saudaraku. Dengan tidak takut akan murka Allah. Gimana bisa begitu? Kenapa bisa begitu si Musa? Semua kembali kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ada berapa tulah harus diturunkan kepada bangsa Mesir? 10 tulah. Jadi Musa dapat berangkat secara pribadi, dia punya iman kepada Tuhan. Yang kedua, karya Tuhan terjadi buat Musa dan bangsa Israel. Diturunkan Tuhan 10 tulah. Gak main-main saudaraku. Sampai 10, dan yang ke-10 itu yang bikin hati bangsa Mesir menjerit-jerit berduka. Karena anak mereka, anak pertama mereka mati semuanya. Anak Firaun juga yang pertama mati. Disitulah hati mereka tidak tahan. Sampai Firaun berkata, Musa cepat bawa pergi bangsamu dari Mesir. Hartamu semuanya cepat bawa pergi. Bagian kita apa saudaraku? Iman. Emang gampang melepaskan dosa? Emang gampang melepaskan beban? Kita kuat, bisa. Dosa A, B, C dalam hidupku, aku buang, usir, blek, langsung hilang dengan cepat dan gampang. Mungkin dosa-dosa yang enggak terlalu kita mudah lepaskan. Tapi ada dosa-dosa yang sulit saudara dan saya lepaskan dari hidup kita. Seperti Musa, sulit banget bawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Tuhan tahu ada dosa-dosa yang saudara sulit lepaskan. Tuhan tahu. Kita juga tahu. Orang lain mungkin enggak tahu atau tahu. Tapi hari ini kita belajar dari Musa, saudaraku. Yang ada pada kita, yang dari Tuhan adalah iman. Amin. Amin. Di dalam saudara ada iman. Amin. Amin. Kita udah dikasih modal sama Tuhan. Ada iman percaya kepada Tuhan. Iman percaya akan Bapa Surgawi yang punya rancangan sempurna atas hidup kita. Kita percaya, penuh percaya bahwa Yesus telah mati tebus semua dosa kita. Enggak ada satu dosa yang dia enggak tebus. Semuanya dia tebus dari hidup kita. Dan dia punya kuasa untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Sama seperti Musa diajar Tuhan, apa yang mustahil bagiku Musa? Tidak ada. Bagimu ya mustahil, bagiku tidak ada yang mustahil. Tuhan punya banyak cara saudaraku untuk menolong Musa dan bangsa Israel keluar. Tuhan juga punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya lepas dari beban, dari dosa yang sulit kita lepaskan. Amin semuanya. Modal kita iman. 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 Tuhan, susah bagiku. Tapi aku tahu Engkau sanggup. Engkau punya kuasa. Engkau dapat melakukannya. Ngangkat bebanku ini aja Tuhan. Aku udah gak kuat. Bagaimana ngebuangnya? Bagaimana ngebantingnya? Ini nempel terus di sini. Susah bagiku. Kita jujur aja terbuka sama Tuhan. Modal aku cuma satu Tuhan. Aku percaya kepadamu. Ayat berikutnya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering. Wow. Laut loh ini laut, bukan sungai. Kali Cisadane aja dibilang katanya yang lewatin sungai Cisadane seperti melewati tanah kering. Bagaimana ceritanya? Kita juga gak bisa bayangin. Apalagi laut, besar sekali. Bagaimana ini firman dituliskan seperti ini? Sama seperti melintasi tanah kering. Kok buat firman gampang, buat Tuhan gampang, buat kita sulit sekali. Tapi firman ini disampaikan kepada kita hari ini, supaya kita mengerti iman yang ada pada kita itu penting. Itu harus diaktifkan, harus kita pakai. Iman itu saja. Maka seterusnya, selanjutnya Tuhan yang punya cara untuk mengerjakannya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Orang-orang Mesir tenggelam karena mereka nggak punya iman kepada Tuhan yang benar. Saudara dan saya punya iman kepada Tuhan yang benar. Amin. Ini harus terus kita kobarkan. Ini jangan dibiarkan tertidur iman kita ini saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Berikutnya saudaraku. Terasa sulit meninggalkan yang kita sukai atau biasa lakukan. Saudara suka apa sehingga dosa itu masih terus ada di dalam engkau? Ya, yang paling kelihatan di luar. Siapa yang masih suka merokok? Padahal udah 5 tahun yang lalu juga udah tahu merokok itu nggak boleh. Jadi ya udah asal jangan ketemu aja sama ibu gembala. Kalau ketemu sama ibu gembala cepet-cepet sumputin. Belaga nggak lihat. Kan bukan itu persoalannya.
Bukan soalnya gembala lihat apa enggak lihat, sesama pelayan melihat atau enggak melihat. Tapi Tuhan yang melihat. Ini kan PR yang harus kita ketemu jalan keluarnya. Saudara-saudara, ya, saudara ikut SPK, saudara sudah diperkenalkan dengan list kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. List penyembahan berhala yang harus ditinggalkan. List kutuk yang harus dilepaskan. Ada yang mudah, ada yang sulit, bahkan sangat sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini yang kita harus percaya. Sesulit apapun atau sesuka seperti apapun, sulit sih sebetulnya enggak nih Bugem. Cuman sayanya aja suka banget, seneng banget, makanya susah lepas. Mau lepas bisa enggak? Sebetulnya sih bisa, cuman berat aja karena sayanya suka. Tahu enggak itu dosa? Tahu sih. Tahu enggak itu akan membebanimu? Tahu sih. Tahu enggak kamu akan sulit bertumbuh di dalam Tuhan? Iya tahu juga sih. Tapi susah ya. Maka tadi pertama, iman. Iman. Sekali lagi, iman. Karena dengan iman segala sesuatu itu mungkin. Kita bukan percaya kepada diri sendiri, tapi percaya akan Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup menolong kita. Yang kedua, bagaimana bisa meninggalkan? Tadi yang pertama adalah iman. Yang kedua, kita pasti mau meninggalkan kerugian atau sampah. Sampah itu bau busuk. Kalau di rumah ada sampah, saudara, kita biarin lebih dari 2 hari, apalagi sampah bekas makanan. Wah, itu rumah bau. Coba biarkan sebulan baunya itu di sana, saudaraku. Pasti akan muncul kuman-kuman, bibit-bibit penyakit. Kalau kita terus biarkan, apalagi kalau rumahnya kecil, saudaraku, hidup di situ satu keluarga, bisa-bisa penyakit semua menyerang mereka. Ya, kita tahu bahwa sampah itu merugikan. Maka yang kedua adalah mari menilai segala beban dan dosa adalah sampah yang merugikan, bau busuk. Ya, Filipi 3 ayat 8. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Tadi kalau ada dosa, ada beban yang saudara suka digandolin. Hari ini firman menunjukkan kepada kita bagaimana mereka bisa menang dari beban dan dosa. Adalah ketika melihat segala sesuatu itu adalah rugi. Masih mikirin itu terus rugi. Masih senang dengan dosa yang itu terus rugi. Kalau kita bisa memandangnya itu semua sebagai kerugian, saya percaya kita tidak mau dekat-dekat dengan kerugian. Betul saudaraku? Kita juga gak mau dekat-dekat sama sampah, coba mobil bak sampah lewat. Saudara mau dekat-dekat di situ? Pasti gak mau. Kalau cara pandang kita telah diubahkan, lihat dosa itu enak gitu loh. Bau, gak tahan saya. Bau, saya percaya kita akan segera tinggalkan. Jadi bagaimana kita minta Tuhan ubahkan cara berpikir saya tentang masalah-masalah yang jadi beban dalam hidup saya. Tuhan tolong saya, ubahkan cara saya merasa. Supaya ketika saya melihat dosa yang saya sukai itu, saya menjadi tidak suka.
Ubahkan saya seperti firman-Mu mengatakan, bahwa segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan, saudara mau apa yang di tangan Tuhan? Amin. Amin. Saya mau. Karena yang di tangan Tuhan saya percaya itu luar biasa. Membahagiakan. Luar biasa. Saya mau itu Tuhan. Tuhan bilang lepaskan yang ada padamu. Kalau kita anggap itu luar biasa. Dan yang di tangan kita ini sampah. Kita pasti enggak usah pikir panjang. Buang semua. Walaupun kamu suka, ya aku suka kemarin-kemarin. Tapi sekarang saya tahu itu sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhan kita. Saudara, kalau ada orang di dalam mimpi atau penglihatan. Atau dia bilang sepertinya saya tidak mimpi, saya memang sedang bangun. Saya merasakan ada pribadi Tuhan datang. Kadang-kadang orang yang belum beriman ya, mereka suka mimpi. Saya melihat seorang yang berjubah putih, tangannya berlobang, mukanya bercahaya. Saat itu juga dia memutuskan, saya akan ikut dia. Karena dia lebih berharga dari apapun yang saya miliki. Betul saudaraku? Sampai dia diusir dari keluarga pun dia berani. Karena pengalaman itu saya bertemu dengan pribadi yang luar biasa. Saya buang semuanya. Ditinggalin sama keluarga, diusir, enggak apa-apa. Enggak dibagi warisan juga, enggak apa-apa. Aku enggak bisa tinggalin pribadi ini. Saudaraku, Yesus itu seperti apa buat hidup saudara dan saya? Adakah dia pribadi yang mulia? Segala kekayaan Allah ada pada dia. Kalau bisa dekat sama Tuhan, bisa bicara, bisa dengar suaranya, aku sangat suka cita. Apa-apa yang lain ku anggap rugi. Orang baru percaya saja bisa melihat perkara itu. Hari ini jemaat Tuhan kita diingatkan. Masih ada beban apa, masih ada dosa apa yang sulit dilepaskan. Mari memandang kepada Tuhan Yesus. Mengenal dia lebih lagi secara pribadi. Maka saya percaya semua dosa kesenangan apapun engkau dapat lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Bukan sekedar tahu namanya. Bukan sekedar tahu ceritanya. Tapi aku ingin memperoleh dia di dalam hidupku. Setiap hari saudaraku. Saudara bisa bayangkan Kristus itu hidup di dalam kita setiap hari. Ada damai sejahtera, sukacita, bahagia yang begitu dalam. Merasakan kasih Tuhan, dapat melihat rancangannya. Wow, itu indah sekali. Apa yang dapat saya pertahankan? Jadi lihat Yesus saudaraku, jangan sekedarnya. Sampai mendalam. Sampai bisa mengatakan segala sesuatunya aku anggap rugi. Sampah semuanya. Aku hanya mau memperoleh Kristus. Mengalami dia setiap hari di dalam hidupku. Amin. Itulah orang yang paling bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak akan pernah diambil Tuhan. Tuhan terus akan salurkan. Tuhan terus akan salurkan.
jauh dari depresi, jauh dari frustrasi, jauh dari stres. Kemarin ini saya dengar ada satu profesor diwawancarai. Dia bilang ya begini, 10 tahun ke depan salah satu profesi yang akan membumbung tinggi adalah psikolog. Kenapa? Karena 10 tahun ke depan lebih banyak orang akan stres. Akan bertambah orang yang depresi. Wow, bahagianya kita anak Tuhan. Kita akan terhindar dari semua perkara itu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus adalah segala-galanya. Ketiga, tadi yang kedua ya saudaraku ya. Semua itu kerugian, sampah. Jadi siapa yang punya kebiasaan buruk? Minta kasih karunia Tuhan. Tuhan belas kasihani aku. Tuhan berikan aku anugerah-Mu untuk dapat melihat semua kebiasaan burukku sebagai sampah yang menjijikan, sebagai sampah yang bau, sehingga aku tidak akan menyukainya lagi. Amin, saudara. Amin. Saya mengenal satu pemuda. Dia bilang, Ci, gimana saya caranya? Saya meninggalkan dosa. Semua teori kata dia saya coba lakukan. Saya ikuti petunjuk-petunjuk. Poin 1, 2, 3 saya coba saya ikuti. Tapi saya jatuh lagi. Saya jatuh lagi. Sampai satu hari dia bilang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku putus asa. Aku gak bisa tinggalin dosa. Padahal aku mau tinggalin dosa. Lalu saya bilang, begitu kamu putus asa, bagaimana? Ya saya bilang, Tuhan saya serahin sama Tuhan dah. Terserah Tuhan dah maunya bagaimana. Yang penting Tuhan tahu saya ingin tinggalkan dosa ini. Tetapi saya tidak sanggup. Terus saya dengar satu hari kata dia, mama saya berdoa. Saya tahu dia sedang doain saya. Walaupun dia enggak berdoa tentang dosa saya sih. Dia enggak tahu sih. Tapi saya dengar doanya. Dia mendoakan saya. Hati saya satu sisi sangat terenyuh dengar mama doain saya. Di satu sisi ada sukacita. Karena ada orang yang menyampaikan kepada Tuhan tentang kesusahan saya. Kemudian dia ketemu saya lagi berapa waktu kemudian dan dia bilang, Ci, saya mau kesaksian. Apa kesaksiannya? Saya sudah lepas dari dosa itu. Gimana caranya Ril? Kan waktu itu saya cerita, saya sudah sangat kecewa. Kecewa pada diri sendiri, kecewa juga sih sama Tuhan. Soalnya Ci waktu itu saya udah puasa loh. Saya puasa loh Ci, supaya lepas dari dosa itu. Tapi lepas puasa saya balik lagi sama tuh dosa. Terus gimana kamu bisa lepas? Itu yang terakhir saya berdoa sama Tuhan. Tuhan saya nyerah dah, saya gak bisa. Tuhan aja dah yang tolongin saya. Kemudian ya udah berjalan biasa. Saya tahu mama saya suka doain. Sampai satu hari kata dia, gak tahu itu gimana, saya pengen merokok. Waktu saya merokok, dia punya kebiasaan buruk itu merokok. Waktu saya merokok, saya merasa aneh. Apa sih ini yang gue isep? Rokok apa bukan? Gue lihat lagi, bener rokok. Merek yang memang biasa saya suka. Tapi Ci, hari itu rasa rokoknya beda. Saya jadi enggak doyan. Langsung saya lepeh. Dan sejak saat itu saya enggak mau merokok lagi. Saya langsung kayaknya jijik sama rokok. Saya langsung bilang, ih
gue udah gak suka lagi sama rokok. Amin, saudara-saudara. Saudara menangkap apa yang saya ceritakan? Imanmu saja kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup mengerjakannya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Maka jangan sia-siakan iman, karena iman kita kepada Tuhan itu pun bukan hasil karya kita. Itu pun pemberian Allah. Amin. Itu ada di dalam kita. Itu yang kita harus pegang. Iman ini jangan sampai luntur dan goyah. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena saudara, kalau bisa kepake kebenaran kita sendiri, kita akan jadi manusia yang sombong. Super sombong. Padahal Tuhan ajarkan kita rendah hati, lemah lembut, bukan sombong. Maka kalau kita ingin beban dosa yang ada pada kita itu lepas, datang kepada Tuhan dengan iman percaya. Aku mah enggak sanggup Tuhan. Aku sadar diri aku enggak sanggup. Aku mah enggak kuat. Tapi aku percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan punya keahlian melakukan perkara-perkara yang mustahil bagiku. Aku percaya kepadamu. Aku mengandalkan Engkau. Amin, saudara-saudara. Praktekan ini semua. Maka saya percaya satu persatu beban kita Tuhan lepaskan. Satu persatu dosa kita Tuhan lepaskan. Ada Roh Kudus, Roh penolong di dalam kita. Dia akan menolong kita saudara-saudara. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang harus ditinggalkan. Ada 5 perkara ini saudaraku. Ya. Yang pertama adalah zona nyaman. Mungkin menyangkut waktu, ya kita biasa punya kebiasaan di rumah memakai waktu kita mungkin untuk banyak perkara-perkara yang sebetulnya kurang baik, kurang membangun, menghabis-habiskan waktu saja, nonton berlarut-larut dari pagi sampai sore, malam sampai tengah malam, tiap hari seperti itu. Atau saudara udah gak suka nonton, senengnya lihat ini terus saudaraku, dari bangun pagi sampai tengah malam. Ya ini tantangan manusia zaman sekarang nih. Enggak anak kecil, enggak anak remaja, enggak anak youth, anak desmut, ibu-ibu muda sampai ibu-ibu senior, bapak muda sampai bapak senior. Semua punya tantangan HP. Apalagi di rumahnya sekarang makin banyak nih saya dengar pada pasang wifi. Wah udah enggak ada limitnya dah. Mau pagi-pagi sampai tengah malam sampai subuh lagi terus lihatnya HP. Jangan sampai saudaraku ini jadi beban orang percaya zaman ini. Untuk kita sulit membaca firman, untuk kita sulit memuji Tuhan, untuk kita sulit memberi waktu melayani Tuhan. Apalagi memperhatikan jiwa-jiwa. Udah keburu sibuk dengan apa yang ada di dalamnya. Zona nyaman kita, perhatikan apa yang bikin nyaman tetapi tidak berguna. Tidak membangun manusia rohani.
tidak membangun kita untuk lebih mengenal Tuhan. Karena saudaraku, mengenal Tuhan itu perkara yang sangat besar dan sangat dalam. Ya, kita pengen semua mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Bukan cuma dengar tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Itulah yang akan menguatkan, semakin menguatkan iman kita. Yang kedua saudaraku, segala yang salah, yang jahat dan yang sia-sia. Kita baca ayatnya ya, kita masih mungkin 2 ayat masih keburu kita baca. Sia-sia Efesus 4 saudaraku. Ayat 17. Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kalau kita punya pikiran sia-sia itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian yang harus dibuang. Apalagi kalau dilanjut ke ayat 18, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jangan sampai kita persekutu itu hanya hari Minggu saudaraku, sangat kurang. Tiap hari saudaraku kita perlu bersekutu dengan Allah. Jadi tiap hari persoalannya bukan bersekutu dengan HP. Amin. Nih HP nih. Jadi tantangan hidup orang percaya nih. Kita harus waspadai saudaraku. Kalau buka HP karena ada firman di situ oke. Buka HP karena ada pujian penyembahan di situ oke. Ada tafsiran Alkitab silakan. Tapi buka HP untuk apa? Berapa banyak waktu dipakai setiap hari? Jangan sampai jahat sih enggak. Ini kan ada yang jahat. Yang jahat benar udah pasti enggak boleh. Sekarang ini kan bukan jahat. Kalau enggak jahat kan enggak apa-apa. Siapa bilang enggak jahat enggak apa-apa? Jahat atau sia-sia? Sia-sia itu dosa enggak? Sia-sia itu bukan dosa yang jelas-jelas kelihatan. Tapi sia-sia pun itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi yang sia-sia pun kita harus tinggalkan. Amin. Jahat, salah, atau sia-sia harus ditinggalkan. Pikiran yang sia-sia seperti apa? Yang khawatir, sia-sia. Yang pikirannya curiga sama orang, ya sia-sia. Gak boleh. Uang, belanja dipakai yang sia-sia, enggak boleh. Waktu dipakai yang sia-sia, enggak boleh. Perasaan dipakai yang sia-sia, enggak boleh, enggak berkenan. Nah itu semua kita harus belajar saudaraku. Minta Tuhan lepaskan saya, Roh Kudus lepaskan saya. Lepaskan saya supaya kita punya banyak waktu mengenal pribadi Kristus yang kaya itu. Bukan soal kaya materi, tapi kaya. Rohaninya kaya. Buat mental kita pun itu sangat bagus, sangat membangun. Buat tubuh kita juga sangat bagus, sangat membangun. Nah, berikutnya yang ketiga, sikap abu-abu. Kompromi saudaraku ya. Ya, contoh ayat Yosua 24 ayat 19. Kita selesaikan 2 lagi nih saudaraku ya. Yosua 24 ayat 19. Dikatakan apa di sini saudaraku? Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Jadi Tuhan kita salah satu sifatnya adalah cemburu.
Tidak boleh kompromi saudaraku dengan kepercayaanmu yang lama. Saya ingetin lagi saudaraku, saya nggak bosan-bosan. Ya, jangan masih cari orang pintar, siapapun di antara kita. Masih kejadian jemaat kita. Makanya saya terus-terusan ingetin. Itu udah harus dibuang, itu namanya kompromi. Saudara ada di area abu-abu, putih juga enggak. Memang enggak hitam, tapi abu-abu itu tetap bukan putih. Itu tidak berkenan, itu dosa. Tuhan pencemburu. Coba dicek kebiasaan-kebiasaan kita. Masih kembali enggak ke kepercayaan yang lama? Kemarin ini juga ada satu jemaat saya ingatkan. Kalau memang engkau sudah jadi orang percaya, ada orang yang mau penyembahan berhala, engkau jangan ikut-ikutan. Ya saya bantu-bantu. Bantu apa? Ya saya kasih dananya, saya bantuin masak, saya masakin. Udah saya bawa ke sana. Terus dipakai apa? Ya ditaruh di meja situ. Ya, kenapa masih seperti itu? Sudah lama loh kenal Tuhan, udah lebih dari 10 tahun. Iya, maksudnya supaya enggak ribut. Oh enggak begitu. Tuhan kasih kita hikmat dan kita enggak boleh takut. Kita harus berani berbicara. Saya sudah Kristen, tidak lagi percaya kepada penyembahan-penyembahan seperti ini. Saya tidak ikutan lagi ya. Iya saya enggak ikutan makan betul. Tapi masih ikutan dananya dan bikinin masakannya. Bisa enggak usah lagi dananya dan bikinin masakannya? Nanti ya saya belum pikirin. Ya, pikirin supaya tidak usah lagi. Kita harus jelas saudaraku. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Dan jangan kompromi. Ya. Amin saudara-saudara. Kemudian yang terakhir. Oh masih keempat. Segala halangan mengikut melayani Tuhan. Apapun halangannya saudaraku. Ya cucu yang saya dengar kalau KW Deborah. Jadi sekarang mungkin saya bisa bilang. Kalau mungkin saudara adalah anak yang menitipkan anakmu kepada mama. Sehingga mama gak bisa ibadat. Tolong pikirkan. Bawa dalam doa. Jangan mudah begitu saja. Ya aku harus titip mama karena aku kerja. Ya terserahlah si mama lah. Jangan ya. Coba dipikirkan baik-baik bagaimana caranya. Supaya mama tetap bisa ibadah. Apa-apa yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan. Contoh yang hari Minggu disuruh kerja. Puji Tuhan kalau saudara mengerti, saudara bawa dalam doa, Tuhan berikan aku pekerjaan yang hari Minggu aku bisa ibadah. Itu puji Tuhan. Memang sikap kita harus seperti itu. Kalau kita terus turutin, ya akan terus saudara nggak bisa ikut ibadah kalau hari Minggu. Ya, ini contoh-contoh apa yang terjadi dalam praktek hidup kita, saudaraku. Segala halangan untuk mengikut dan melayani Yesus, mari kita singkirkan. Yang kelima, sifat kekanak-kanakan. Ayat terakhir, saudaraku, kita baca 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin saudaraku, normalnya begitu. Lagi anak-anak sih kayak anak-anak ya gak apa-apa, wajar. Tapi kalau kita sudah dewasa, lalu merasanya masih kayak anak kecil, mikirnya masih kayak anak kecil, ngomongnya masih kayak anak kecil, itu kan gak normal namanya. Amin. Kita harus mau berubah, jangan berpuas diri.
ngomong sama Tuhan, Tuhan kayaknya aku kekanak-kanakan deh ya perasaannya. Gampang tersinggung, gampang ngambek. Itu kan anak-anak. Ya. Ubahkan aku Tuhan. Saya percaya kalau kita minta yang sedemikian, Roh Kudus akan tolong kita, saudaraku. Begitu juga cara berpikir. Semakin dewasa, semakin punya tanggung jawab. Kita juga gak marah kalau dimintai pertanggungan jawab. Memang begitu tandanya kedewasaan. Harus mau bertanggung jawab dan bersedia dimintai pertanggungan jawab. Mau di segi manapun, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, di rumah tangga, saudaraku. Tanda kedewasaan adalah punya tanggung jawab. Demikian kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah dewasa. Saudara pasti mau menerima tanggung jawab, ya. Apalagi soal amanat agung Tuhan Yesus. Hari ini kita harus belajar. Apa yang harus kita tinggalkan? Zona nyaman yang di dalamnya ada dosa dan kesia-siaan. Tinggalkan. Karena hidup kita adalah hidup untuk membangun. Kedua, segala yang salah, yang jahat, yang sia-sia. Tinggalkan, jangan kekeh. Kalau udah tahu salah, harus mau rendah hati, kita tinggalkan. Ketiga, jangan punya sikap abu-abu atau kompromi dengan kepercayaan, ya, dengan pengajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Keempat, segala halangan yang untuk kita mengikut melayani Yesus dan sifat kekanak-kanakan. Mari kita tinggalkan. Amin semuanya saudara-saudara. Haleluya, ya, hidup saudara-saudara masing-masing, hidup saya yang tahu, saudara yang tahu, dan Tuhan tahu. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan sebentar dengan hati yang rendah, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka. Jangan puas diri saudaraku. Jangan bilang aku mah udah beres. Jangan bilang aku mah gak punya beban. Jangan bilang aku mah gak simpen dosa. Mari kita rendah hati, kita terbuka. Mungkin sementara firman disampaikan, engkau disadarkan Tuhan. Ada bebanmu, ada dosamu. Sekarang saudaraku kita punya waktu. Kita boleh menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu beban yang ada padaku. Aku tahu dosa yang masih ada padaku. Hari ini aku mau serahkan ke dalam tangan kuasa. Tanganku tidak memegang apa-apa lagi. Supaya engkau dapat menyalurkan apa yang ada padamu. Bagiku. Pertolongan, kekuatan, pembebasan yang daripadamu. Bahkan kemenangan engkau dapat berikan kepadaku. Bukalah tanganmu, lepaskanlah. Lepaskanlah. Apa yang harus dilepaskan, tinggalkanlah apa yang harus ditinggalkan oleh imanmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongannya. Oh. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki
Semuanya saya undang bangkit berdiri. Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya, karena hati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau Tuhan terus ada di dalam pertandingan iman ini. Tetap tekun, tetap teguh, berlari lebih lagi ya Tuhan. Kami mau sampai garis akhir. Setiap kami Tuhan, kami mau jadi pemenang-pemenang. Kami mau jadi pemenang-pemenang. Kami mau jadi pemenang-pemenang. Apapun tantangannya, seperti apapun area berlari kami Tuhan. Hari ini firman-Mu mengatakan untuk kami menanggalkan apa yang harus ditanggalkan. Karena beban dan dosa hanya akan menghalangi perlombaan yang kami ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu Tuhan terus bekerja di dalam kami. Tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Setiap firman-Mu Tuhan akan mengerjakan apa yang harus dikerjakannya di dalam hidup setiap kami. Oh Roh Kudus, kami serahkan kepadamu. Tuntun setiap anak-anak-Mu, pimpin setiap kami, supaya kami dapat melepaskan, membuang semua beban, semua dosa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau punya cara, Engkau punya waktu ya Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, Engkau yang percayakan firman Tuhan, yang mengatakan ya dan amin bagi firman Tuhan. Hari ini teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Karena iman itu telah Tuhan taruh di dalam engkau. Pergunakan iman kepada Tuhan. Pandang Tuhan yang besar dan dahsyat. Katakan engkau tidak sanggup melakukannya. Engkau terbatas. Engkau bukan siapa-siapa dibandingkan Dia yang teramat agung dan mulia dan perkasa luar biasa. Mintalah kasih sayangnya. Mintalah belas kasihannya. Maka Ia sanggup menurunkan anugerah demi anugerah yang besar. Dan melakukan di dalam engkau. Melepaskan setiap engkau. Dari segala beban yang menindih. Dari segala dosa itu. Engkau akan memandang dosa sebagai hal yang menjijikan. Sebagai sampah. Sebagai yang bau. Yang tidak berguna bagi hidupmu. Maka engkau akan dapat melepaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu ya Tuhan. Yang akan memerdekakan kami semua. Sehingga kami semua dapat berlari begitu rupa. Sampai kepada garis akhir. Dan menjadi pemenang-pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Karena itu saudara-saudara pulanglah sebentar. Dengan membawa firman kehidupan ini. Bekerja di dalam engkau dengan luar biasa. Bawalah iman kepada Tuhan Yesus tiap-tiap hari dalam hidupmu. Maka damai sejahtera Tuhan dan pertolongannya akan datang dalam hidupmu tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan.
sebentar kita mau memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, Kau memberkati kami Tuhan, tangan-tangan yang bisa memberi dan yang belum bisa memberi Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, mari kita lihat beberapa pengumuman.